Langkah-langkah yang patut dilakukan guru dalam penyusunan RPP. Yang pertama, mencantumkan identitas yang terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan alokasi waktu. Adapun hal yang perlu diperhatikan yaitu RPP boleh disusun untuk satu kompetensi dasar dan standar kompetensi dasarnya dan indikator dikutip dari silabus atau standar kompetensi, kompetensi dasar. Indikator adalah alur pikir yang saling terkait yang tidak dapat untuk dipisahkan. Indikator merupakan ciri perilaku atau bukti terukur yang dapat memberikan gambaran bahwa peserta didik telah mencapai kompetensi dasar. Pembuat peraturan kompetensi dasar yang ditandai dengan perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan. Dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik dalam satuan pendidikan dan potensi daerah. Rumusannya itu menggunakan kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Alokasi waktu diperhitungkan untuk pelanggaran satuan kompetensi dasar. Dinyatakan dalam jam pelajaran dan banyaknya pertemuan, contohnya 2 kali 35 atau 40 atau 45 menit. Karena itu waktu untuk mencapai suatu kompetensi dasar untuk diperhitungkan dalam satu atau beberapa kali pertemuan kebutuhan pada kompetensi dasarnya. Terus yang kedua itu merumuskan tujuan. Pembelajaran output atau hasil langsung dari satu paket kegiatan pembelajaran sebagai contohnya itu yaitu kegiatan pembelajaran misalkan mendapat informasi tentang sistem peredaran darah manusia. Maka tujuan pembelajarannya itu dapat salah satu atau keseluruhan. Tujuan pembelajaran misalnya peserta didik dapat mendeskripsikan mekanisme peredaran darah pada manusia, terus menyebutkan bagian-bagian dalam jantung dan merespon dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-temannya, dan mengulang kembali informasi tentang peredaran darah yang telah disampaikan oleh gurunya. Bila pembelajaran dilakukan lebih dari satu pertemuan, ada baiknya tujuan pembelajaran itu juga dibedakan menurut waktu pertemuan, sehingga setiap pertemuan dapat memberikan hasil. Dan yang ketiga itu penetapan materi. Pembelajaran untuk memudahkan penetapan materi, pembelajaran dapat diacu dari indikator seperti contohnya indikator peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri kehidupan materi pembelajaran, ciri-ciri kehidupan nutrisi, bergerak, berproduksi, transportasi, regulasi, iritabilitas, bernapas, dan ekspresif. Yang keempat itu penetapan metode pembelajaran. Metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi juga dapat diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran. Bergantung pada karakteristik pendekatan dan strategi yang dipilihnya. Karena itu, pada bagian ini dicantumkan pendekatan pembelajaran dan metode yang diintegrasikan dalam satu kegiatan pembelajaran peserta didik, yaitu pendekatan pembelajaran yang digunakan
seperti pendekatan proses kontekstual, pembelajaran langsung, pemecahan masalah, dan sebagainya. Metode-metode yang digunakan misalnya ceramah, inquiry, observasi, tanya jawab, comparative learning, e-learning, dan sebagainya. Yang kelima itu dibatasi kegiatan. Dalam pembelajaran, langkah-langkah minimal yang harus dipenuhi pada setiap unsur kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama, kegiatan pendahuluan. 10% dari total alokasi waktu. Dalam kegiatan pendahuluan, guru harus menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Dan ajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Terus menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai, dan menyampaikan cakupan materi dan penjelasan deskripsi kegiatan sesuai dengan silabus. Dalam kegiatan inti, eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, 75% dari total alokasi waktu. Eksplorasi dalam kegiatan eksplorasi guru yang melibatkan siswa mencari informasi yang luas dan dalam tentang materi seperti topik yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam tak kembang. Jadi guru dan belajar dari aneka sumber. Terus menggunakan beragam pendekatan pembelajaran seperti pembelajaran media, pembelajaran, dan sumber belajar lainnya. Dan fasilitas terjadinya interaksi antar siswa serta antara siswa dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar, dan lainnya. Terus melibatkan siswa secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajarannya dan memfasilitasi siswa melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan. Terus ada yang namanya elaborasi. Dalam kegiatan elaborasi, guru harus menemukan siswa membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna. Terus mendorong siswa melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis, dan memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut, dan memfasilitasi siswa dalam pembelajaran komparatif dan kolaboratif. Dan yang terakhir itu memfasilitasi siswa yang sehat untuk meningkatkan prestasi belajar. Konfirmasi. Dalam kegiatan konfirmasi, guru mampu yang pertama itu mampu memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan siswa. Yang kedua, memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi siswa melalui berbagai sumber. Yang ketiga, memfasilitasi siswa melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. Yang keempat, memfasilitasi siswa untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar. Yang kelima, berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan siswa yang menghadapi kesulitan dengan menggunakan bahasa yang baku dan benar. Yang selanjutnya itu kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, guru mampu melakukan yang pertama itu bersama-sama dengan siswa atau secara sendiri membuat rangkuman atau simpulan pelajaran. Yang kedua, melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.
Yang ketiga, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang keempat, merencanakan kegiatan tindak dalam bentuk pembelajaran, remedi, program pengayaan, layanan, konseling, atau memberikan tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok, sesuai dengan hasil belajar siswa lebih lanjut. Yang keenam itu memilih sumber belajar. Dalam pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada dalam silabus. Yang dikembangkan sumber belajar mencakup sumber referensi, lingkungan, media, narasumber, alat, dan bahan. Sumber belajar dituliskan secara lebih operasional dan bisa langsung dinyatakan dinyatakan bahan ajar apa yang digunakan. Misalkan sumber belajar dalam silabus dituliskan buku referensi, dalam RPP harus dicantumkan bahan ajar yang sebenarnya. Jika menggunakan buku, maka harus ditulis judul buku, teks tersebut, pengarang, dan halaman yang diacu. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu penetapan. Dalam penetapan penilaian kebutuhan atas, yang pertama itu teknik penilaian, yang kedua bentuk, instrumen, dan yang ketiga itu instrumen yang dipakai yang berisi rubrik penilaian.